Ahlan Yayu, akhir-akhir ini kita seringkali disuguhi berita yang miris sekali, seperti seorang ibu yang tega membunuh anaknya, kemudian bunuh diri karena merasa sendirian. Ada pula mahasiswa yang mengakhiri hidupnya dengan tragis karena merasa tidak bisa bersosialisasi dan merasa tidak punya teman. Hari ini kita akan bahas di podcast Kuduweruh dengan tema Kamu Tidak Pernah Benar-Benar Sendiri. Ahlan Yayu, hari ini telah hadir bersama kita narasumber penyuluh agama Kementerian Agama Kota Cirebon bersama Bapak Maulana Abdul Aziz. Selamat datang Pak Maulana. Mbak. Iya, terima kasih sudah berkenan hadir di podcast kita hari ini. Biasa dipanggil Bang Do aja ya, karena biar lebih akrab gitu ya. Baik. Bang Do, langsung aja ya kita bahas. Gimana sih sudut pandang penyuluh agama tentang kaitannya berita-berita dan kejadian-kejadian yang sangat miris tadi ya, gitu. Pertama sangat disayangkan sekali ya, karena akhir-akhir ini banyak sekali berita yang menyayat hati kan. Ada orang tua yang tega mengakhiri hidup anaknya, dan beliau pun ikut mengakhiri hidupnya juga karena mungkin merasa dia sendiri dan tidak punya siapa-siapa. Dan terakhir pun ada seorang mahasiswa yang rela mengakhiri hidupnya dikarenakan habis ataupun tidak punya ruang ya sosialisasi dengan yang lain. Nah, menurut kami dari penyuluh agama sendiri, yang pertama adalah seringkali kami dianggap oleh masyarakat itu hanya mengurusi persoalan keagamaan saja. Yang mana memang betul secara definisi tugas dan fungsi penyuluh adalah memberikan pemahaman kepada masyarakat dengan bahasa agama. Akan tetapi kami pun hadir di ruang-ruang yang mana sangat dibutuhkan oleh masyarakat, sehingga masyarakat itu tidak benar-benar sendiri. Tapi kan masalahnya nih, kadang orang itu merasa canggung, malu, ataupun takut rahasianya terbongkar gitu ya. Bagaimana sih penyuluh agama bisa memastikan bahwa ketika mereka bercerita kepada penyuluh agama nih, rahasia mereka itu tidak akan tersebar kemana-mana? Ya. Yang pertama, fungsi dari penyuluh adalah memberikan edukasi ya tadi, pemahaman-pemahaman keagamaan ataupun pemahaman-pemahaman yang memang dibutuhkan oleh masyarakat. Kemudian kedua adalah fungsi konsultatif tadi, apapun yang menjadi persoalan di masyarakat, apapun yang sedang dialami oleh Ang dan Yayu, itu silahkan konsultasikan kepada kami. Dan kami pastikan, karena ini menjadi kode etik kami dari Kementerian Agama, privasi ataupun data pribadi dari Ang dan Yayu kami pastikan keamanannya seperti itu. Ini kan biasanya orang-orang tahunya penyuluh agama itu adanya di majelis taklim. Nah, untuk orang-orang yang tidak bisa atau mungkin tidak terbiasa untuk bersosialisasi atau mungkin tidak punya waktu untuk bersosialisasi datang ke majelis taklim, di mana sih mereka bisa menghubungi penyuluh agama itu? Ya, yang pertama bisa langsung datang ke KUA setempat ya, karena tugas kami ataupun kantor kami di KUA setempat di kecamatan masing-masing, atau bisa DM daripada akun media sosial yang ada. Bisa misalkan dari Kementerian Agama, ada IG-nya, ada media sosial yang lain. Begitupun kami di KUA pun ada. Insya Allah kami pun sedang menyusun program, tinggal kami menunggu launching tanggal mainnya saja, yaitu program Tetemen. Jadi kami itu tidak hanya menjadi profesional terkait penyuluh agama saja. Jadikan kami teman semua, jadikan kami sahabat masyarakat, jadikan kami saudara, yang mana apapun yang sedang dialami oleh sahabat-sahabat ataupun Ang dan Yayu itu bisa kami berikan solusi. Sederhananya, Ang dan Yayu itu bisa menuangkan permasalahannya ataupun ada orang yang bisa mendengar. Jadi ketika kita butuh didengar, masa tidak punya siapa-siapa, ini ada para penyuluh kita yang selalu siap dengan semua permasalahan Bapak Ibu, bukan hanya tentang ibadah, bukan hanya tentang keagamaan, tapi seluruhnya ya. Betul, kita tidak hanya membahas tentang ikhfa, ikhlab, idkom gitu aja, ya? Tidak semuanya kita bisa memberikan konsepnya, solusinya begitu. Selanjutnya nih Bang, terakhir, apa pesan Bang Dul nih sebagai penyuluh agama untuk mereka-mereka yang mungkin sekarang sedang merasa hidupnya sendiri ataupun tidak punya orang untuk menjadi pegangan? Yang pertama adalah kenali diri kita dulu.
Terkadang kita bisa menilai, bisa kenal dengan orang, akan tetapi kita tidak pernah berbicara dengan diri kita. Kamu tuh lagi capek, kamu tuh sedang lelah, kamu tuh sedang tidak baik-baik saja. Terkadang kita merasa, oh saya biasa biasanya, saya bisa menyelesaikan itu sendiri, atau saya kuat loh gitu kan. Itu tidak. Jadi kenali diri kita dulu bahwa kita tuh sedang tidak baik-baik saja, dan kita butuh supporting dari eksternal ya, dari luar. Nah, kita pastikan bahwa mencari circle, mencari teman, mencari saudara, mencari sahabat, atau mencari teman curhat yang memang dirasa kita percaya. Jangan sampai kita sudah menuangkan semuanya, yang ada malah itu menjadi bumerang pada kita. Misalkan saya cerita sama Mbak, kemudian Mbaknya cerita sama yang lain, tahu nggak tuh, Iya. Bang Dul kemarin cerita sama saya, ternyata, nah khawatirnya seperti itu ya. Jadi yang pertama kenali diri kita dulu bahwa kita memang bukan insan yang sempurna gitu, pasti ada kekurangannya, dan kita pastikan kita sedang tidak baik-baik saja. Jangan pikul semuanya sendiri, dan pastikan kita menuangkan apa yang menjadi keluh kesah, apa yang menjadi kepenatan dalam hidup kita kepada orang yang tepat. Yang selanjutnya adalah yang tidak kalah penting, senantiasa melibatkan Tuhan dalam dimensi ataupun episode kehidupan. Baik kita sedang senang, baik kita sedang sedih sekalipun, baik kita sedang baik-baik saja ataupun sedang tidak baik-baik saja, selalu libatkan Tuhan. Ya kan, terkadang kita itu lalai lah, lupa gitu kan, bahwa ini sudah menjadi kodrat dan kehendak Tuhan untuk kita gitu. Dan Tuhan itu pasti percaya dan mempercayakan itu kepada kita. Masa kita yang dipercayakan kita tidak percaya diri gitu lah. Kemudian yang terakhir adalah kalaupun memang dirasa ada poin yang menjadi dukungan secara moral maupun secara mental, kami siap dari penyuluh agama, siap sedia untuk bisa minimal mendengarkan lah yang menjadi keluh kesah ataupun yang menjadi persoalan angganya itu. Dan goalsnya adalah ya kami pun sangat mengharapkan bisa memberikan solusi lah, itu yang sedang dialami. Jadi intinya tetaplah menjadi pribadi yang baik walaupun dunia sedang tidak baik-baik saja. Asik. Tetaplah menjadi pribadi yang baik walaupun dunia tidak sedang baik-baik saja. Pesan dari Bang Dul, kata-kata hari ini ya berarti. Kata-kata hari ini. Iya. Baik Alan Yayu, untuk siapapun anak Yayu yang mungkin saat ini sedang merasa sendirian, merasa bingung, merasa tidak punya siapa-siapa, kami ada di sini untuk Alan Yayu. Silahkan datang ke kantor Kementerian Agama Kota Cirebon, ke KUA Kecamatan. Silahkan menghubungi para penyuluh karena kita semua ada untuk Alan Yayu untuk bisa mendengarkan dan mudah-mudahan bisa memberikan solusi yang terbaik. Alan Yayu, terima kasih sudah menyimak podcast kita hari ini di Kudu Weruh. Bukan asal dengar, tapi tahu yang benar. Pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.